Jika ikut dengan yang LPPM nggih, Prof. Recording nih. Nggih. Dimulai napa Bu Santi? Monggo Sudah. Bu Dian nggih, monggo dimulai Oke. saja. Nggih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LPPM Unsur Prof. Eli Tugianti, kemudian yang kami hormati Koordinator P3T LPPM Unsur Dr. Santi Dwi Astuti yang kami hormati, kemudian Ketua Tim MF Pramoko Dr. Hafid Fauzi beserta tim MF Pramoko yang kami hormati, serta teman-teman mahasiswa yang hadir pada webinar seri 1 mengenai budidaya stevia secara hidroponik. Syukur Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara webinar series pertama dari tim MF Pramoko yang bekerja sama antara Fakultas Pertanian dan P3T LPPM Unsud. Untuk webinar series ini nanti kita akan membahas mengenai budidaya stevia secara hidroponik yang akan disampaikan oleh Ibu Wayan selaku anggota sekaligus dosen dari Fakultas Pertanian Unsud. Baik, sebelum kita mulai ke acara inti, biar lebih semangat, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama yang akan eh, dipandu oleh Ibu Ida. Kepada Bu Ida, kami persilahkan. Belum di-play, Bu Ida. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bu Ida untuk bantuannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Koordinator P3T LPPM Unsud kepada Dr. Santi. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu Ida? Bu Terdengar. Dian? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Profesor Eli Tugianti, Ketua LPPM Universitas Jenderal Sudirman, yang kami hormati Pak Dr. Hafid, Ketua Matching Fund, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dari PT Ramoko Agri Industri, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu tim Matching Fund eh, dengan PT Ramoko, dan yang saya sayangi, saya banggakan mahasiswa yang sudah hadir pada pagi hari ini, serta peserta dari masyarakat umum yang kita
yang mungkin sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas seluruh limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka webinar dengan topik hidroponik tanaman stevia. Bapak, Ibu, dan peserta webinar pada pagi hari ini. Jadi kegiatan webinar atau Techno Corner Series ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi LPPM Universitas Jenderal Sudirman sebagai salah satu tim pelaksana dari kegiatan Matching Fund Kedereka 2023 yang bekerja sama dengan PT Ramoko. Kegiatan Matching Fund ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah budidaya tanaman stevia dengan teknologi hidroponik, kemudian budidaya tanaman jambu, khususnya adalah penanganan hama penyakit terbadu dari tanaman jambu, dan yang ketiga adalah pengolahan jambu biji merah dan kopi. Jadi ketiga bidang yang dilaksanakan atau dikaji pada kegiatan matching fund ini berbasis pada memang kebutuhan dan permasalahan dari mitra pengguna teknologi dari P3T LPPM Unsud. Nah, pada pagi hari ini terima kasih sekali Ibu Wayan selaku narasumber dari materi teknologi hidroponik tanaman stevia ini yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Jadi Bapak, Ibu, dan mahasiswa semuanya, tanaman stevia ini merupakan pemanis alami yang sehat, ya. Jadi dapat memberikan rasa manis tapi tidak memiliki kalori. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang sedang melakukan diet atau mengalami masalah obesitas, ya, atau memiliki penyakit diabetes mellitus, ini baik sekali untuk mengganti pemanis gula sukrosa dengan stevia. Nah, ini sehingga harapannya webinar kali ini akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa tetapi untuk mitra pengguna teknologi dari Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi P3T LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Eli Tugianti, yang telah banyak sekali memberikan support kepada P3T, kepada kegiatan Matching Fund 2023 ini, sehingga kegiatan Matching Fund ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kegiatan webinar bersama PT Ramoko dan bersama kegiatan Matching Fund ini akan dilaksanakan 4 kali. Yang pertama dengan topik budidaya stevia dengan hidroponik, kemudian yang kedua ini nanti adalah tentang topik pengelolaan hama penyakit tanaman terpadu dari tanaman jambu, dan yang ketiga adalah teknologi pengolahan jambu dan kopi. Jadi barangkali itu yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, mahasiswa, dan peserta semuanya ini dapat mengikuti kegiatan webinar series yang dilaksanakan oleh P3T bekerjasama dengan tim Matching Fund dan Fakultas Pertanian. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Ketua LPPM, terima kasih tim Matching Fund, terima kasih PT Ramoko, dan terima kasih seluruh mahasiswa yang sudah mendukung kegiatan Matching Fund 2023 ini, sehingga kegiatan Matching Fund dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur suwun sangat Bu Santi. Kemudian lanjut untuk sambutan yang kedua dari Ketua Matching Fund Ramoko 2023 akan disampaikan oleh Dr. Hafid Fauzi. Sebelumnya kami mohon maaf karena Dr. Hafid Fauzi yang kebetulan WD3 di Fakultas Pertanian berhalangan hadir atau izin terlambat karena beliau sedang ada pembekalan terhadap para alumni. Nah, untuk selanjutnya
sambutannya akan disampaikan melalui video. Kepada Bu Ida, mohon dibantu untuk share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua LPPM Universitas Jenderal Sudirman atau yang mewakili, yang terhormat Koordinator P3T LPPM Unsud, yang saya hormati Bapak Ibu tim pelaksana program MF PT Ramoko tahun 2023, Bapak Ibu dosen, serta para mahasiswa peserta webinar yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat melalui saluran daring pada acara webinar seri 1 program MF PT Ramoko tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Tim Program MF PT Ramoko 2023 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Ketua LPPM Unsud atau yang mewakili, serta Bapak Ibu semuanya dan para mahasiswa dalam acara webinar seri 1 budidaya stevia secara hidroponik. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan webinar pagi ini merupakan salah satu dari rangkaian program kegiatan MF P3T LPPM Unsud yang bekerja sama dengan PT Ramoko Agri Industri yang berjudul Pengembangan Teknologi Budidaya dan Produk Inovasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas guna mengokohkan industri pertanian di kawasan Priangan Barat. Secara umum kegiatan meliputi bidang budidaya tanaman, yaitu implementasi budidaya stevia secara hidroponik menggunakan sistem drip irrigation dengan penggunaan CPT dan PGPR, dan pengolahan OPT terpadu pada tanaman jambu, serta bidang pengolahan yang meliputi produksi selai, konsentrat, dan B jambu serta kopi formula rendah kalori menggunakan pemanis alami stevia. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Niwayan Anik Liana SPMP atas kesediaannya berbagi pengetahuan melalui webinar seri 1 ini tentang budidaya stevia secara hidroponik. Serta terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang sudah membersamai kegiatan webinar ini. Terakhir, kami mohon perkenan Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, beliau Prof. Eli Tugianti atau yang mewakili untuk memberikan opening speech pada acara webinar kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ida. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan sambutan sekaligus untuk membuka acara webinar hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM Unsud kepada beliau Prof. Eli Tugianti. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Dian atas perkenan waktunya kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pula ini kepada koordinator dari P3T LPPM Unsud, Dr. Santi Dwi Astuti, yang luar biasa kalau menurut saya, karena apa? Kegiatannya bukan dari hari ke hari, tapi menurut saya dari jam ke jam gitu. Yang kalau di bahasa Banyumas, alhamdulillah beliau itu seperti orang tidak mempunyai pusar, ya.
Saya terima kasih, semoga tetap sehat, tetap semangat. Nggih. Dan saya juga ucapkan terima kasih ini kepada tim MF yang diketuai oleh Bapak Dr. Hafid Fauzi dan juga tim yang lain ini ada Bu Ida, ada saya nggak hafal ini, nggih. Mungkin ada yang lain-lain belum saya sebut bukan berarti saya ini tapi mungkin saya yang ada Pak Rustaman di sini, nggih. Eh, saya terima kasih atas banyak sumbangsinya kepada LPPM ini dan kepada narasumber ini yang luar biasa, Bu Niwayanani. Terima kasih untuk berbagi sharingnya ilmu kepada kita-kita semua. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah, ada Bu Ratri ini. Nanti mbok saya Bu Ratri malah jadi. Ini ada Bu Ratri, ada Budak Wangi Kencana itu siapa ya itu? Ya, dan semua ini adik-adik mahasiswa yang hadir pada webinar series satu ini. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya dan bagi saya ini sebenarnya untuk sambil belajar ini tambah ilmu kan. Pagi-pagi ternyata kita sudah dikasih yang manis-manis. Berarti nanti kalau sampai siang dan sore hari kita semuanya jadi bertambah manis, insya Allah. Gitu. Stevia menurut saya sekarang bukan sesuatu hal yang mungkin kalau zaman pada waktu kemarin-kemarin stevia itu orang mengabaikan. Akan tetapi ternyata stevia ini sekarang menjadi apa ya namanya harapan bagi banyak orang yang memang menyukai manis, rasa manis, tetapi em, yang menghindari tentang tidak ada kalorinya sama sekali. Jadi ini adalah merupakan pemanis alami yang menurut saya sangat menyehatkan dan bagaimana cara nanti budidayanya, apalagi ini budidayanya menggunakan hidroponik gitu. Dan saya tahu hidroponik itu memang segala sesuatu yang ditanam di hidroponik ini. Saya bukan orang pertanian, tetapi saya eh, pernah nanam-nanam dan saya masih ada alatnya juga di rumah nanam sayuran dengan menggunakan hidroponik. Yang pertama itu ternyata aman kalau menurut saya aman, jadi saya bisa langsung untuk mengkonsumsi kayak gitu terus dan kemudian hal-hal yang lain kalau menurut saya memang jadi kelihatan segala sesuatunya jadi lebih segar. Dan stevia ini karena yang membutuhkan itu orang banyak, saya sangat setuju kepada tim MF ini. Marilah kita kembangkan stevia ini, apalagi tadi kolaborasinya adalah dengan jambu dan juga dengan kopi. Kelihatannya kalau tiga produk tadi kita kombinasikan itu eh, ada kopi rasa jambu yang sudah manis gitu kan atau mungkin eh, jambu yang manis gitu atau mungkin kopi yang manis atau mungkin malah justru jambu rasa kopi dan juga manis. Nah itu kalau menurut saya kan bisa segala sesuatu yang sangat-sangat menarik dan saya terima kasih karena larinya nanti Bu Santi di P3T itu juga harus sampai ke hilirisasi ya Bu Santi. Jadi kalau misalnya budidayanya sudah disampaikan oleh Bu Wayan, berarti nanti Bu Santi dan tim lagi nih memikirkan sampai sampai ke hilirisasinya. Dan untuk adik-adik mungkin ini adalah kesempatan kalian untuk belajar banyak ini kalau menurut saya tentang masalah stevia ini karena saya yakin banyak orang yang membutuhkan. Karena pengen sehat, pengen apa namanya tidak terlalu gemuk dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim seluruhnya, kepada Hafid, Fauzi, dan juga Bu Dian, Bu Santi, Bu Ratri, Bu Ida, Pak Rostaman, dan juga mungkin ada dosen lain ataupun mahasiswa yang belum saya sebutkan. Saya terima kasih. Marilah kita bersama-sama untuk bisa mengikuti webinar series pertama ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan webinar ini
akan berkelanjutan karena ini ada satunya berarti harus ada duanya, nanti ada duanya berarti harus ada tiganya. Dan semoga ini akan membawa manfaat yang besar dan keberkahan bagi kita semua. Dan sesuai dengan permintaan daripada panitia, mari kita bersama-sama saja untuk membaca lafal basmalah pertanda bahwa kita membuka acara webinar pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Dian selaku MC. Matur suwun. Baik, terima kasih Prof. Eli atas kesediaannya. Nggih, leres Prof. Webinarnya seri sampai 4 nanti, Bro. Nggih. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebelum kita mulai sesi inti dari webinar kali ini, biar lebih semangat ya untuk dokumentasi kita pengambilan gambar bersama. Monggo Bapak Ibu yang join dan adik-adik mahasiswa boleh untuk open cam, nggih, nanti akan dipandu oleh Bu Ida dalam pengambilan gambar. Baik, terima kasih Bu Dian. Mohon kepada seluruh peserta, Bapak Ibu serta adik-adik bisa mengaktifkan kameranya karena akan saya ambil gambarnya. Silahkan bisa memberikan senyuman termanis karena ini stevia jadi kita harus manis ya. Manis stevia ya Bu. Iya. Baik, ini masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kameranya. Saya ambil 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih kemudian. Baik, terima kasih Bu Ida. Oke, kita masuk ke sesi inti dari kegiatan hari ini adalah penyampaian materi terkait budidaya stevia secara hidroponik. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Wayan ya selaku penanggung jawab kegiatan budidaya stevia secara hidroponik di PT Ramoko untuk kegiatan Matching Fund 2023. Nah, Bu Wayan ini merupakan dosen dari Fakultas Pertanian yang sekaligus anggota dari tim Matching Fund Ramoko. Bu Wayan sudah hadir ya, Bu? Sehat, Ya, Bu Wayan? kemudian, oke, sehat Bu Dian. Oke, Alhamdulillah. Monggo Bu Wayan untuk waktunya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dian. Yang terhormat Prof. Eli dari PPM, kemudian Ibu Santi dari P3T dan sekaligus juga tim Matching Fund. Mohon maaf suara saya terdengar jelas, Ibu Dian? Terdengar jelas. Oke. Cuma Baik. ada getar-getarnya loh, Bu. Oh, oke. Baik, sudah terdengar jelas? Iya. Oke, lebih baik. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu tim pengusul dan Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa, termasuk juga adik-adik magang MKM. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Saya izin share screen ya. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Oke. Sampun. Oke, baik. Jadi ya, jadi kalau materi kita pada hari ini tentang budidaya stevia secara hidroponik, jadi ini merupakan sekaligus salah satu bagian dari kegiatan Matching Fund Kedereka dari salah satu yang diinisiasi oleh P3T dan dilaksanakan di PT Ramoko Agro Industri yang terletak di Jawa Barat. Dari judul kegiatannya yaitu pengembangan teknologi budidaya dan produk inovasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas guna mengokohkan industri pertanian di kawasan Priangan Barat. Dan kami ada beberapa tim pengusul, ada Pak Kafid sebagai ketua, kemudian ada Bapak Ibu dosen dari Fakultas Pertanian dari berbagai prodi yang ikut bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing dalam kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini
bisa terlaksana juga karena ada adik-adik magang MBKM, ada 20 orang dari beberapa prodi, termasuk juga bisa mensukseskan untuk penanaman stevia hidroponik di Ramoko berkat adik-adik magang. Jadi yang saya presentasikan pada pagi hari ini merupakan kerjasama tim, dan saya izin menampilkan sedikit informasi mengenai mitra kami, yaitu PT Ramoko Agroindustri yang terletak di Cianjur. Jadi perusahaan ini terletak di Cianjur yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan juga beberapa tanaman koleksi. Jenis tanamannya seperti kopi, jambu, pisang, alpukat, dan pemasarannya dilakukan sejauh ini di dalam negeri dengan luas lahan mencapai 80 hektar. Jadi cukup luas, namun belum semuanya termanfaatkan dengan baik. Kalau lahan pertaniannya ini terletak di ketinggian 900 sampai 1.200 meter dari permukaan laut. Sebelumnya, perusahaan ini bergerak di bidang ekspor bunga potong, yaitu bunga mawar hidroponik, dengan luas areal sekitar 5 hektar. Namun, sejak pandemi, usaha tersebut berhenti, dan saat ini lebih banyak ke bidang usaha perkebunan seperti kopi, ada juga jambu biji, seperti itu. Jadi ini beberapa contoh kopi yang dibudidayakan di Ramoko, dan kerjasama dengan Ramoko sudah berlangsung sejak tahun 2021, dimulai dari beberapa kegiatan, misalnya ada mahasiswa magang di PT Ramoko ataupun kerjasama riset lainnya. Dan untuk tahun 2023 ini, alhamdulillah dari tim MF inisiasi P3T itu berhasil untuk mengadakan kegiatan terkait pemaksimalan potensi yang ada di PT Ramoko. Ini beberapa contoh kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dan terkait kegiatan ini yaitu tentang budidaya hidroponik komoditas tanaman stevia. Nah, kenapa stevia yang dipilih? Karena pertama, stevia merupakan pemanis yang memiliki keunggulan, diantaranya memiliki tingkat rasa manis 200 sampai 300 kali lebih manis dibandingkan gula tebu atau gula biasa yang kita konsumsi. Tidak bersifat karsinogenik atau penyebab kanker, serta tidak mengandung kalori, jadi aman bagi penderita diabetes. Dan terlebih dari riset diabetes care, jumlah diabetes di Indonesia terus meningkat, sehingga seperti tadi Prof. Eli sampaikan, tanaman stevia itu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Keunggulan lainnya di Indonesia, dengan kondisi di daerah tropis, panen bisa 6 sampai 10 kali setahun, dan umur bisa sampai 4 tahun, sehingga sangat potensial untuk menghasilkan produksi yang melimpah. Kemudian dari segi prospek pengembangan juga, sejauh ini belum banyak yang mengembangkan tanaman stevia, yang beberapa di Jawa Barat, Jawa Timur di Kediri, kemudian ada juga di daerah Tawangmangu ya, yang itu yang dari Kementerian Kesehatan, yang tanaman obat. Jadi di sana juga dikembangkan. Kemudian potensi pasarnya cenderung meningkat. Ini seiring dengan pengetahuan masyarakat tentang manfaat kesehatan dari stevia. Dan sejak tahun 2008, Badan Pengatur Obat dan Makanan Amerika telah mengakui keamanan stevia untuk digunakan sebagai pemanis pengganti gula. Namun tentu saja tetap ada batasnya, kalau tidak salah itu sekitar 4 mg ya per 1 kg berat badan, itu masih di batas maksimal untuk konsumsi stevia. Saya lanjutkan lagi dengan kondisi di Ramoko. Jadi PT Ramoko yang sebelumnya bergerak di bidang ekspor bunga potong memiliki potensi greenhouse yang mencapai 50 unit dengan luasan satu unitnya mencapai 50 meter persegi dengan kerangka baja dengan kondisi yang dari segi kerangka konstruksi itu masih sangat bagus, hanya saja kondisi dinding plastik UV di atasnya itu sudah kurang terawat karena memang sejak pandemi begitu ekspor bunga mawar berhenti, pemanfaatan greenhouse-nya kurang maksimal. Jadi melihat potensi tersebut, melihat permasalahan tersebut dari tim, kemudian
memberikan salah satu solusi dengan budidaya stevia. Kenapa stevia? Karena dari dampak kesehatan tadi, kemudian iklim yang sesuai, kemudian Ramoko juga memiliki hasil perkebunan seperti kopi dan juga jambu biji yang nanti ketika misalnya diolah pasca panen bisa kombinasikan dengan produk stevia seperti itu. Ini bisa dilihat jadi potensi untuk greenhouse-nya sangat banyak ya, dan selama ini belum maksimal dimanfaatkan karena berhenti untuk produksi bunga potong. Nah, kalau tanaman stevia selama ini yang dilakukan di Ramoko memang menanam stevia belum secara hidroponik. Jadi umumnya memang menanam stevia itu langsung di lahan seperti pada gambar saya gunakan ilustrasi. Jadi di lahan dengan bedengan, kemudian diberikan mulsa, dipanen rutin. Namun ada kendala karena di alam, jadi tergantung dengan kondisi lingkungan, cuaca, begitu juga dengan OPT. Jadi karena stevia diharapkan untuk kesehatan ya, jadi diharapkan penggunaan pestisida yang sintetik atau yang berbahaya untuk kesehatan itu bisa dikurangi. Nah, ini juga beberapa contoh gambar kalau kondisi budidaya stevia yang umumnya ada itu dalam bentuk bedengan, dan karena umur usia panennya cukup lama ya, sampai hingga 4 tahun, jadi kadang kondisi di lapangan mulsanya terkoyak dan sebagainya karena cukup lama umurnya. Nah, ini yang di Ramoko. Selama ini Ramoko sudah menanam stevia, namun jumlahnya masih sangat terbatas, hanya beberapa box seperti ini. Jadi box ini sebelumnya digunakan untuk budidaya bunga mawar potong. Medianya masih menggunakan media tanah dan hanya diberikan pupuk organik seperti itu. Kemudian rutin dilakukan pemanenan, namun produksinya masih sangat terbatas. Kemudian kami memanfaatkan wadah-wadah ini yang digunakan untuk media ya, untuk budidaya secara hidroponik. Nah, ini yang ada di Ramoko, ada yang dalam meja tadi, ada juga yang di bawah seperti ini, masih di dalam greenhouse juga, namun greenhouse-nya kondisinya sudah tidak layak ya, karena atapnya banyak yang rusak seperti itu. Jadi masih menggunakan media tanah. Nah, kemudian kami memberikan salah satu alternatif cara budidaya, yaitu dengan menggunakan sistem hidroponik. Saya yakin Bapak Ibu ataupun adik-adik sudah tidak asing ya dengan sistem ini, dengan sistem hidroponik, di mana kalau sesuai dengan artinya dari nama hidro yang berarti air, kemudian ponos yang artinya daya atau kerja, jadi bisa diartikan bahwa hidroponik adalah budidaya dengan menggunakan media air. Tapi tentu saja tidak cukup hanya dengan air. Ada pemberian nutrisi, dan nutrisinya itu dicampurkan dalam air yang digunakan sebagai media. Kemudian secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara budidaya dengan tanah ataupun hidroponik, karena pada ini sama-sama membutuhkan nutrisi juga yang diserap oleh tanaman. Hanya saja kalau hidroponik nutrisinya dilarutkan dalam air, sedangkan dalam budidaya yang berbasis tanah, unsur hara itu terdapat pada partikel tanah yang kemudian diserap oleh akar. Nah, kalau sejarah hidroponik sebenarnya sudah cukup lama ya ada. Hidroponik di Indonesia pun juga sudah cukup berkembang. Umumnya memang budidaya hidroponik, budidaya sayuran seperti itu, ataupun kalau untuk stevia memang belum banyak, namun sudah ada beberapa yang mengembangkan hidroponik stevia. Kebanyakan memang selama ini stevia dibudidayakan di lahan, seperti tadi gambar yang sudah saya tampilkan, yang banyak dilakukan seperti itu. Nah, ini contoh beberapa penerapan hidroponik zaman dulu. Jadi dulu juga sudah dikenal hidroponik, cuman setelah seiring perkembangan teknologi, hidroponik berkembang hingga seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian selain menggunakan hidroponik, kami juga memanfaatkan greenhouse. Jadi dengan keunggulan dengan memanfaatkan greenhouse, kita bisa mengkondisikan kondisi yang optimum untuk perkembangan tanaman, sekaligus bisa mengurangi pengaruh misalnya dari OPT yang bisa berpotensi untuk menyerang tanaman, sehingga kita bisa menghemat atau mengurangi
penggunaan pestisida sintetik seperti itu. Untuk keunggulan hidroponik, jadi dari segi pertumbuhannya ini sebenarnya terkait dengan nutrisi ya. Yang penting kecukupan nutrisinya bisa terpenuhi, kondisi optimum untuk perkembangan tanaman terpenuhi, pertumbuhan tanaman bisa lebih optimal. Kemudian dari segi ruang juga bisa lebih hemat ruang ya, karena beberapa hidroponik bahkan bisa di vertikultur juga. Kemudian lebih terlindungi dari OPT. Ini untuk ringkasannya lebih hemat air ya, karena dalam sistem yang tertutup biasanya. Kalau yang sistem kami gunakan itu irigasi tetes, jadi pemberian airnya diatur sehingga tidak banyak air yang terbuang. Ini berbeda dengan kondisi kalau budidaya secara konvensional di lapang, dan kebetulan itu juga terjadi juga di Ramoko. Jadi sebelum budidaya hidroponik, stevia yang sudah ada di Ramoko dibudidayakan di lahan di bedengan, dan belakangan beberapa bulan terakhir kemarau agak panjang ya. Jadi kesulitan untuk melakukan perawatan termasuk penyiraman, sehingga beberapa stevia yang ditanam di bedengan mati karena kekurangan air. Kebetulan di sana juga airnya terbatas ya karena kemarau yang agak panjang. Jadi dengan penerapan hidroponik bisa menghemat air karena bisa diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian lebih hemat lahan dan juga tenaga kerja karena tidak terlalu banyak butuh perawatan. Kemudian budidaya bisa sepanjang musim. Jadi kalau di lahan masih tergantung dengan misalnya ada beberapa tanaman yang sangat rentan dengan musim hujan begitu ya. Sedangkan dengan adanya hidroponik dalam greenhouse itu bisa budidaya sepanjang musim, lebih bersih, higienis, kemudian masa panen lebih singkat karena nutrisi bisa dioptimalkan, dan juga bisa mengurangi pemakaian pestisida karena sudah terlindungi dalam greenhouse. Ini beberapa keunggulan dan dari masing-masing sistem budidaya. Kemudian, namun hidroponik juga tetap memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan modal awal yang lebih besar, terutama untuk membangun konstruksi greenhouse dan instalasi hidroponik, dan juga membutuhkan keahlian khusus untuk budidaya. Kalau untuk di kasus di Ramoko, karena kebetulan mereka sudah memiliki greenhouse, jadi penggunaan kembali greenhouse itu bisa menjadi solusi untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada di sana. Untuk syarat tumbuh tanaman secara umum sama ya, jadi untuk cahaya, butuh air, nutrisi, ataupun oksigen, dan ini sama-sama harus terpenuhi, baik budidaya secara konvensional ataupun secara hidroponik. Dan untuk budidaya hidroponik stevia, kami menggunakan media kokopit dan sekam bakar dengan keunggulan masing-masing, dan juga untuk penyemaian kami menggunakan rock wool. Jadi mohon maaf saya ralat, bukan penyemaian, jadi stek, jadi pembibitan. Jadi kami tidak menggunakan biji, walaupun memang stevia bisa juga diperbanyak dengan biji. Kami menggunakan stek, dan stek itu kami tumbuhkan pertama dalam rock wool. Jadi karena media rock wool itu bisa menyimpan air, potensi untuk tumbuhnya lebih bagus. Kemudian kami berikan proton ya untuk set PT-nya sehingga merangsang perakaran. Kemudian setelah tumbuh akar, kemudian baru kami pindahkan dalam media kokopit dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1. Seperti ini. Kenapa memilih sekam bakar? Karena memiliki beberapa keunggulan-keunggulan. Kemudian kalau kokopit lebih banyak karena bisa menyimpan air ya. Nah, ini contoh stek yang kami lakukan dengan menggunakan rock wool. Jadi yang di bawah itu adalah tresemmai, seperti tresemmai biasa. Kemudian rock wool dipotong agak besar ya. Kalau mungkin budidaya sayuran sekitar 1,5 sampai 2 cm. Kalau di sini lebih besar, mulai 3 sampai 3,5 cm, membentuk kubus. Kemudian stek tunas kebetulan yang kami gunakan sepanjang 6 sampai 7 cm, yang sudah dipotong tentu saja bagian-bagian daunnya untuk mengurangi penguapan, dicelupkan ke set PT, kemudian ditanam di rock wool ini. Kemudian ditunggu sekitar 3 sampai 1 bulan setelah tumbuh akar, baru dipindahkan ke media untuk budidaya hidroponik.
Selain dengan semai tadi, yang umum terjadi juga, itu pembibitan stevia juga banyak dilakukan dengan media tanah. Ini juga banyak dijual, Bapak Ibu atau adik-adik jika tertarik, misalnya budidaya stevia di rumah, bisa membeli online. Ada banyak yang menjual stevia, ada yang umumnya ada 2 lokasi yang banyak, daerah Kediri dan juga daerah Hanjawar ya di Jawa Barat, di Cianjur. Jadi stevia ini biasanya dijual mulai rentang harga tergantung jumlah beli ya, antara 5 sampai 10.000, 3 sampai 10.000. Kemudian kalau misalnya punya bibit seperti ini, kemudian ingin dibuat hidroponik, bisa tidak? Bisa, yaitu dengan cara dibersihkan tanahnya dari akar, kemudian tinggal langsung ditanam di media tadi, jadi kokopit dan sekam bakar. Kemudian tentu saja daunnya harus dikurangi. Jadi agar untuk mengurangi penguapan dan bisa diberikan langsung nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi dengan cara seperti ini bisa lebih cepat untuk proses pemanenan. Nah, kami kemarin menggunakan 2 metode ini. Jadi dengan stek jalan, karena kebetulan tempo hari karena di tanaman induk yang ada di Ramuku kebetulan jumlahnya terbatas karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu musim kemarau yang agak panjang, yang di lapangan kurang terawat, jadi stok tanaman induk terbatas, sehingga ketika kami melakukan stek untuk berbanyakan, stoknya kurang cukup begitu, tidak memenuhi. Sehingga kami kemudian juga membeli bibit yang sudah jadi, kemudian kami coba bandingkan dan ternyata keduanya bisa tumbuh juga. Namun yang bibit seperti ini lebih cepat panen ya, karena memang tanamannya bibitnya lebih besar dibandingkan yang kita mulai dari awal steknya seperti itu. Seperti ini. Jadi setelah tumbuh akar sekitar mulai 3 minggu ya, sekitar satu bulan kemarin itu mulai bisa dipindah tanamkan ke konstruksi hidroponik, dan dalam hal ini kami menggunakan irigasi tetes, di mana media seperti yang terlihat di gambar, campuran kokopit dan sekam bakar 1:1. Irigasi tetes ini menggunakan nutrisi abemik. Awalnya kami menggunakan yang sempat menggunakan yang beli juga, jadi siapa tahu dari hadirin ada yang tertarik, jadi bisa membeli menggunakan nutrisi abemik, dan kemudian berikutnya kami racik sendiri dengan harga tentu saja bisa lebih murah. Ini nutrisinya, yang sebelah kiri itu yang beli, jadi rekan-rekan kalau ingin membeli bisa menggunakan nutrisi abemik yang terutama untuk daun bisa digunakan, sedangkan yang kanan itu yang kami racik sendiri. Kebetulan saya berguru juga, kami berguru pada Pak Dr. Ismail, beliau yang banyak memberikan informasi mengenai cara untuk meracik nutrisi hidroponik. Ini adik-adik magang yang kemarin sangat banyak membantu kegiatan budidaya stevia di PT Ramoko. Jadi mereka yang di lapangan melaksanakan kegiatan penyatekan, pindah tanam, perawatan, begitu juga untuk ikut terlibat dalam penyiapan instalasi hidroponik. Nah, ini kondisi di lapang. Jadi yang sebelah kiri, kondisi greenhouse ukuran 50 meter persegi. Jadi berderet seperti itu greenhouse-nya di sana. Dengan kondisi atap yang sudah tidak layak, bahkan tidak ada atapnya. Kondisi alasnya, tanahnya masih berupa tanah biasa, dan kadang ditanamin horti. Nah, kemudian kami dengan solusi budidaya stevia secara hidroponik mulai merevitalisasi greenhouse-nya dengan pemasangan plastik UV, kemudian pemasangan insect net di sini karena kebetulan sebelumnya budidaya stevia di sana kena beberapa hama ya, ada Spodoptera, ada belalang juga, sehingga kemudian digunakan insect net untuk mengurangi serangan OPT. Nah, di bawahnya kami berikan wheat mat untuk menjaga kondisi agar lebih bersih, dan juga dari luasan ini lebarnya 8 meter, panjangnya 10 meter, panjangnya 50 meter, sehingga sebenarnya untuk populasi tanaman ini masih sangat bisa untuk diperbanyak begitu. Namun tempo hari dari program MF karena memang masih berupa demplot di awal, rintisan seperti itu, kami hanya menanam sebanyak 400 tanaman stevia.
Jadi dengan instalasi seperti ini ke depan, jika misalnya diperbanyak, begitu tinggal menambahkan 1 sampai 2 unit tanaman di setiap masing-masing jalur instalasi ini. Seperti itu. Ini gambaran rancangannya. Jadi tempo hari kami dibantu juga dari salah satu laboran ya Pak Lili di Fakultas Pertanian untuk membantu memasangkan instalasi ini bersama dengan adik-adik mahasiswa juga. Jadi kami menggunakan irigasi tetes. Salah satu kendala juga di Ramoko yaitu air, nutrisi yang air bakunya ya yang ada di sana yang karena tempo hari sempat musim kering ya, jadi musim kemarau, jadi airnya terbatas sehingga ketika ada air yang datang itu agak berlumut. Sehingga kami kemudian melakukan penyaringan berupa filter busa, kemudian baru dimasukkan ke dalam toren-toren yang akan nanti dicampurkan nutrisi seperti itu. Kemudian didistribusikan ke unit-unit instalasi irigasi tetes. Seperti ini. Nah, ini kondisi air. Jadi di awal itu menjadi PR sekali karena air yang masuk terbatas dan juga kondisinya agak berlumut sehingga kemudian dilakukan penyaringan dengan menggunakan busa. Kemudian dilakukan berulang, baru kemudian airnya digunakan. Nah, ini contoh hama yang menyerang stevia. Jadi memakan daunnya jadi berlubang, kemudian ada yang menggulung juga. Kami menggunakan pengendalian mekanis dengan dipites ya, itu paling gampang. Namun beberapa juga karena jumlahnya cukup banyak, kemudian kami menggunakan pesia nabati. Kebetulan ini juga diproduksi oleh salah satu tim pengusul yang MF Kedereka, Prof. Nur Prihatiningsih, dan setelah diaplikasikan terbukti cukup efektif untuk mengendalikan OPT yang menyerang stevia. Ini kegiatan rutin adik-adik di lapang, ada pembersihan weedmat, ada yang untuk pengendalian OPT, jadi dengan penyemprotan pestisida nabati. Ini untuk pemanenan, jadi adik-adik melakukan pemanenan juga terhadap daun stevia, kemudian melakukan pembersihan atau pemisahan ya daun dengan ranting, selanjutnya dikeringkan. Kebetulan dalam program ini kami mengadakan juga alat untuk pengering ya, jadi pasca panen stevia, sehingga hasilnya berupa stevia kering yang mana dari masa simpannya bisa lebih lama dan siap digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi untuk alatnya seperti ini. Jadi cabinet dryer ini bisa untuk mengeringkan dan tempo hari sempat dicoba itu dalam waktu kurang lebih sekitar 4 jam itu bisa mengeringkan stevia. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Matching Fund Kedereka, termasuk juga untuk adik-adik magang yang sudah sangat semangat dan selama ini banyak membantu kegiatan di lapangan. Oke, terima kasih. Demikian Mbak Dian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Oke, baik. Wayan luar biasa sekali ya pemaparannya mulai dari reason ya kenapa stevia karena meningkatnya jumlah diabetes ya tadi Bu Wayan, kemudian manfaat dari stevia ini juga lumayan banyak ya Bu Wayan. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga terkait metode budidaya secara hidroponik khususnya dengan irigasi tetes ya Bu Wayan. Kemudian sudah disampaikan juga terkait mekanismenya seperti apa dari awal sampai akhirnya panen, kemudian tadi dikeringkan dan nantinya siap untuk digunakan ya Bu Wayan. Luar biasa sekali Bu Wayan. Oke, baik. Untuk selanjutnya barangkali ada yang ingin didiskusikan dengan Bu Wayan. Monggo dari peserta bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun bisa raise hand untuk menanyakan langsung terkait budidaya stevia secara hidroponik kepada Bu Wayan ya selaku penanggung jawab dari kegiatan MF Pramoko terkait budidaya secara hidroponik.
Monggo boleh menuliskan langsung di kolom chat ataupun uh, bisa resen langsung ya Bu Wayan. Ini mumpung ada ahlinya. Kan ahlinya Budian. Jadi kebetulan tempo hari bersama adik-adik mahasiswa. Jadi adik-adik yang ikut magang sebenarnya juga sudah ahli ya untuk budidaya stevia di lapangan. Sepertinya menarik sekali ya Bu Wayan. Oke, mungkin barangkali dari audiens yang lain belum ini saya boleh tanya-tanya Bu Wayan. Ya, silakan Ibu Dian. Oke, sepertinya sangat menarik ya Bu Wayan dan prospek bisnisnya cerah ya. Tadi disampaikan dalam 1 tahun bisa panen 6 sampai 10 kali ya Bu Wayan. Kemudian Iya, umur tanamannya tergantung perawatannya. ya, bisa sampai 4 tahun ya untuk tanamannya. Luar biasa. Jadi bisa panen lumayan banyak ini Bu Wayan. Kalau hasilnya dari hidroponik dan konvensional itu bedanya jauh atau seperti apa Bu Wayan? Lebih baik di hidroponik atau tadi konvensional? Ya, baik, terima kasih Budian. Kalau membandingkan secara langsung dengan metode kami untuk di PT Ramoko, memang kami belum melakukan pembandingan langsung ya. Namun kalau hitungan dari sisi keunggulan hidroponik dan sebagainya dalam jumlah banyak itu sangat potensial. Hidroponik lebih menguntungkan karena lebih hemat dari segi tenaga kerja, kemudian juga dari segi perawatan. Terutama karena budidaya dalam greenhouse bisa mengurangi adanya OPT ya. Jadi pemakaian pestisida sintetik bisa dikurangi sehingga produk yang lebih berkualitas, yang tidak menggunakan pestisida sintetik, yang tentu saja ketika nanti klaim sehatnya, klaim misalnya organik seperti itu dengan harga yang tentu saja bisa lebih baik, itu bisa dicapai seperti itu. Kemudian Bu Wayan tadi disampaikan juga terkait nutrisi ya Bu Wayan. Ya, Itu ada terus pilihan AB mix, kemudian ada yang membuat yang sendiri Bu ya Wayan. peracikan, Ya, peracikan yang sendiri. hasilnya apakah kemarin sempat dibandingkan antara yang AB mix dan racikan sendiri Bu Wayan? Iya, tempo hari kami membandingkan antara racikan dan juga membeli kebetulan di tanaman yang berbeda. Tempo hari sempat di tanaman sayuran dan hasilnya kebetulan yang racikan itu hasil berguru dengan Pak Dr. Ismail. Beliau ahli di bidang peracik nutrisi. Jadi yang diracik kebetulan hasilnya memang lebih baik untuk sayuran. Tempo hari sempat dicoba ke sayuran pokcoy dan itu kemudian mendasari kami menggunakan racikan tersebut untuk di stevia. Namun riset lebih lanjut mengenai racikan dan sebagainya masih sangat besar atau potensial untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama misal ketika ingin meningkatkan kadar kemanisan stevia ataukah melihat dari faktor pertumbuhannya, misalnya seperti jumlah daun dan sebagainya, itu masih sangat potensial. Jadi siapa tahu di sini ada adik-adik yang tertarik riset untuk stevia, baik hidroponik ataupun konvensional, dengan misalnya ada yang ingin tertarik misalnya terkait nutrisinya dan sebagainya, itu potensial untuk riset-risetnya itu masih sangat banyak. Jadi tempo hari kami hanya menggunakan racikan tersebut dan dari racikan itu masih sangat potensial untuk bisa dimodifikasi lagi sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu Budian. Jadi masih besar potensi dan peluangnya ya Bu Wayan. Iya, Oke, nah iya. kemudian Bu Wayan Jadi yang dari tadi saya sampaikan, ya silahkan monggo ya Bu Wayan. tadi yang saya sampaikan ada nutrisi yang siapa kaya yang beli begitu, itu untuk memudahkan. Jadi bagi eh, rekan-rekan ada yang ingin tertarik budidaya tapi tidak ingin ribet untuk meracik dulu gitu, silahkan bisa beli nutrisi. Tempo hari kami menggunakan nutrisi yang untuk sayuran. Ternyata itu juga cukup bagus untuk pertumbuhannya di lapang. Jadi bisa mencoba menggunakan itu. Oke, luar biasa. Kalau Ya, kendalanya Ibu Bu Dian, Wayan tadi saya kan kembalikan. sempat, oke, suara saya terdengar ya Bu Wayan. Iya, terdengar jelas. Oke, nah kalau kendala kan tadi Bu Wayan menyampaikan air ya kalau masalah di Iya. Rampo. Nah selain air ada lagi nggak Bu Wayan kendala-kendala yang dihadapi ketika kemarin Bu Wayan dengan tim melakukan budidaya stevia secara hidroponik di Ramoko? Iya, kalau yang awal memang tempo hari karena sebelum mulai budidaya kami memang menyiapkan bibit ya.
rencana awal kami mengembangkan tanaman yang memang sudah dibudidayakan di Ramoko yang logikanya sudah adaptif dengan kondisi lingkungan di sana. Stevianya begitu, itu rencananya kami stack, kami berbanyak, kemudian kami gunakan hidroponik. Jadi sesuai dengan kebutuhan di Ramoko. Namun karena musim kemarau agak panjang, jadi staf di sana juga cukup kewalahan untuk merawat stevia yang karena kondisi kemarau berarti harus rutin disiram dan sebagainya. Akhirnya banyak yang mati. Jadi kami melakukan langsung mencari solusi untuk membeli bibit ya, sebagian begitu. Yang bisa di stack tetap kami lakukan proses stack seperti tadi yang sudah disampaikan dengan menggunakan truck wool begitu. Jadi itu kendala awalnya. Kemudian tips juga kalau teman-teman misalnya membeli stevia secara online, saran saya cek lokasi yang tidak terlalu jauh karena ketika jarak antara tempat membeli dengan kita agak jauh, kami tempoh hari sempat seperti itu, dari Jawa Timur mengirim ke Cianjur beberapa hari ya perjalanan, jadi tanamannya lebih dari 50% yang mati. Jadi itu cukup merugikan, jadi coba cari informasi yang terdekat, atau kalau bisa misalnya lewat jalur transportasi yang lain, misal lewat Biskah atau lewat apa, atau rekanan yang di sana, sehingga lama waktu di jalan bisa dipangkas. Karena ini berkaitan dengan benda hidup ya, tanaman. Jadi ketika dibungkus seperti itu akan sangat rawan mati atau busuk. Jadi begitu. Terus kendala lainnya yang cukup merepotkan itu air. Jadi kami sempat tertunda proses menanamnya karena sebenarnya menunggu air begitu. Sempat mencari sampai sempat kepikiran untuk membeli air dari, karena kemudian di sana hanya mengandalkan air dari PAM desa yang ada ya, dialirin. Nah, jadi sangat tergantung dengan itu. Syukurnya beberapa bulan terakhir sudah normal aliran airnya, namun karena lama tertunda ya, jadi saluran irigasinya itu ada yang berlumut begitu, jadi ketika dialirkan seperti gambar tadi Budian, jadi ada lumutnya, jadi harus di treatment lagi. Itu lumayan berpengaruh ke instalasi irigasi tetes, jadi beberapa ada yang tersumbat. Nah, itu juga kenapa kami memilih irigasi tetes seperti yang kami gunakan, karena agar mudah membersihkan. Jadi kemudian tinggal diputar, tekanan lebih tinggi, itu bisa mengeluarkan sumbatan yang tadinya ada di sana tertinggal seperti itu. Oke, ini sepertinya ada yang bertanya di kolom chat, Ibu Dian. Nah, baik Bu Wayan, ini ada pertanyaan dari Bu Ratri. Kalau tadi kan sudah membahas terkait hasilnya ya dari penggunaan AB mix atau racikan. Nah, ini kan Bu Ratri menanyakan dari segi cost ya, karena kalau mau usaha kan kita mikirnya money oriented ya Bu. Jadi Ya, kalau dari segi harga atau biaya, nah ini murahan mana AB mix atau kita meracik sendiri Bu Wayan? ya. Kalau dari segi biaya lebih murah yang meracik sendiri tentu saja. Apalagi kalau sekaligus sekalian beli dalam jumlah yang banyak, tentu saja akan lebih murah. Jadi tempo hari kami masih beli yang paket tidak sekalian banyak ya, maksudnya karungan begitu untuk satu bahannya, karena dibutuhkan sebenarnya cukup sedikit-sedikit begitu. Itu bisa menghemat 30 sampai 30% malah, 30 sampai 40 dibandingkan dengan nutrisi AB mix yang komersial yang jual di pasaran begitu. Jadi saya sarankan kalau memang untuk eh, apa namanya jangka panjang dan untuk skala usaha yang besar, memang sebaiknya meracik sendiri karena biayanya jauh lebih murah. Oke, jadi kalau Demikian. untuk Oke, terima kasih Bu Ayin. Berarti kalau untuk usaha ya, karena kita mikirnya memangkas biaya ya, jadi luar biasa sangat banyak ya 30% untuk 30% ya. biaya pangkasnya ya daripada kita membeli dibandingkan dengan meracik ya Bu Ayin. Oke, mungkin dari audiens boleh jika masih ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Eh, Kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Buayan ya yang kemarin sudah mengerjakan proyek terkait budidaya hidroponik, bisa disampaikan di kolom chat ataupun bisa raise hand ya, komunikasi langsung, tanya langsung dengan Buayan ya. Atau sepertinya ini sudah paham semua karena tadi materinya sudah runut ya Bu Ayan. Oh, okay. Oh iya, dari Pak Rostaman ini memberikan saran. Jika ingin mengirim bahan bibit stevia menggunakan paksel, oke, dibungkus dengan kertas lembab. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk Terima sarannya. Jadi kasih ini bisa sekali Pak Rustaman.
Barangkali nanti teman-teman yang mau budidaya stevia ya, tadi misalkan pengirimannya jarak jauh ya Bu Wayan, jadi bisa dibungkus dengan kertas. Kalau paksel kan relatif lebih singkat ya waktu pengirimannya. Ya. Atau mungkin bisa menghubungi rekan terdekat, misalnya siapa tahu punya teman gitu ya di daerah kota terdekat dari tempat membeli tersebut, minta kemudian dikirim, misal lewat bis kah, atau lewat sejenisnya, sehingga akan bisa sampai di hari yang sama kalau bisa begitu, jadi lebih aman. Atau mungkin ada salah satu mahasiswa magang mau bercerita pengalamannya di lapangan tempoh hari. Oke, boleh nih ya share pengalaman ya Bu Wayan. Ada siapa kemarin teman-teman mahasiswanya? Mungkin salah satu ada yang mau bercerita mungkin pengalamannya tempoh hari budidaya stevia, bahkan sudah sampai ke pengeringan menggunakan alat pengering. Silakan salah satu, Mbak Atau Lela mungkin mungkin, oh, dimention namanya Bu. atau siapa, atau Mbak Maulida boleh. Silakan. Halo, halo. Adik-adik magang masih malu-malu. Halo Bu Wayan. Kebetulan kami memang sangat dibantu oleh di Ramoko. Memang kalau dari segi posisi tempat cukup indah ya di kaki gunung dengan hamparan tanaman. Silakan. Belum ada yang. Halo, Mbak Maulida mungkin atau Mbak Lela. Ini ada dari Pak Rostaman lagi Bu Wayan di kolom chat. Dapat di-stack dengan 2 sampai 3 buku menggunakan air bersih, pengalaman eh, anak bimbing dari Pak Rostaman, nggih. Dulu Pak Rostaman dan tim menggunakan ekstrak untuk pertumbuhan stek dan tanamannya, nggih. Oh, bisa juga. Motor nuwun Pak Rostaman untuk informasinya. Jadi kalau teman-teman ada juga yang tertarik, ini terkait dengan perbanyakan ya berarti ya. Selain dengan stek tadi, itu juga sangat masih banyak peluang-peluang untuk pengembangan risetnya, baik dengan perlakuan ZPTK ataukah hormon yang alami begitu, ataukah media untuk budidayanya yang dimodifikasi, ataukah misalnya teman-teman tertarik perbanyakan dengan kultur jaringan, itu masih masih prospek sekali. Dan kalau di Fakultas Pertanian ada Pak Rama yang kebetulan juga menggeluti kultur jaringan stevia. Jadi siapa tahu dari rekan-rekan, ada adik mahasiswa ada yang tertarik untuk riset stevia kultur jaringan, bisa dengan Pak Rama salah satunya. Jadi beliau juga sekarang sedang menggeluti stevia dengan kultur jaringan. Itu tambahan informasinya, Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Wayan. Kemudian mungkin terakhir dari saya Bu Wayan. Kan ini peluangnya sangat prospektif ya untuk bisnis Bu Wayan. Nah, ketika ingin memulai bisnis ya merintis bisnis terkait stevia ini gitu. Ketika kita memulai usaha kemudian budget kita minim gitu. Kalau tadi dilihat dari greenhouse-nya kan cukup besar gitu. Kemudian rangkanya juga mahal. Ada nggak opsi ketika kita ingin mulai usaha tapi yang kecil dulu ini sebaiknya apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan Bu Wayan? Ya, baik Ibu Dian, kalau untuk tergantung ya, kalau misalnya tetap menggunakan sistem hidroponik, jika ingin memangkas biaya, kemudian di awal begitu investasi bisa dikurangin untuk di greenhouse-nya. Namun misalnya kalau yang tadi itu memakai konstruksi yang baja ya, jadi memang yang sudah bagus sekali. Ini bisa dimodifikasi, misalnya baja ringan dengan atap misalnya modifikasi bambu, lengkung bambu begitu, itu bisa lebih murah. Namun kelemahannya tentu saja di usia pakai yang lebih pendek begitu. Atau mungkin jika memang terbatas masih, saya belum mungkin untuk yang hidroponik begitu. Saya mau mencoba di lahan, ya monggo silakan bisa dicoba. Atau minimal untuk belajar di awal, cintai dulu tanamannya ya. Jadi kenali dulu begitu. Kalau menurut saya sih relatif cukup termasuk gampang ya memelihara, mirip seperti kemangi ya. Jadi tinggal dipetik begitu daunnya yang sudah tunasnya agak panjang, kemudian dikeringkan agar lembek, kemudian digunakan setelah sudah terbayang caranya, baru kemudian kalau yang lebih hemat tentu saja dengan yang tadi, yang di lahan.
dengan ada mulsa plastik. Cuman ada resiko kendalanya sangat tergantung dengan kondisi iklim di sekitar, kemudian butuh perawatan lebih ya, kemudian OPT kemungkinan lebih besar. Terutama kalau yang tempo hari Spodoptera cukup banyak menyerang dan juga belalang. Itu kemudian yang menyebabkan kami menambahkan insect net. Awalnya sebetulnya dicoba untuk tidak memakai insect net. Kemudian dilihat ternyata banyak terserang OPT. Akhirnya ditambahkan dengan insect net. Begitu, Bu Dian. Jadi sebenarnya dimulai dulu banyak cara, bisa dengan yang paling sederhana sambil jalan mencari pasar ya. Jadi dicari pasar yang memang bisa menerima stevia dengan harga yang memang masuk juga, sehingga potensial untuk dikembangkan mau yang ke arah mana. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Wayan untuk penjelasannya. Jadi banyak jalan menuju Roma ya Bu Wayan. Apa namanya? Yang penting ada kemauan dulu untuk bergerak ya Bu Wayan. Kalau ada kemauan tapi kita nggak bergerak juga sama saja ya Bu Wayan jatuhnya. Oke, ini ada tambahan lagi dari Pak Rustawan nih. Perlu juga diperhatikan nutrisinya, jangan sampai tanaman cepat berbunga karena dapat mengurangi dari kemanisan daun ya Bu Wayan. Iya benar, karena kalau sudah berbunga, hasil fotosintet lebih diarahkan untuk pembentukan kegeneratif. Jadi nanti dari segi kadar kemanisan dari daunnya itu akan berkurang. Caranya bisa dengan rutin untuk dipetik daunnya, ataupun juga lama penyinaran matahari juga berpengaruh terhadap waktu munculnya bunga. Jadi kalau misalnya kurang dari, kalau tidak salah itu sekitar 13 jam ya untuk kebutuhan cahaya dan sebagainya. Kalau misalnya kurang terpenuhi, itu mengakibatkan lebih cepat ke arah pembentukan bunga. Kalau untuk perbanyakan lewat bunga bisa, namun butuh waktu lebih lama dan sangat kemungkinan hasil perbanyakannya juga bisa berbeda. Ya, namanya juga generatif ya dibandingkan induknya. Jadi lebih banyak memang kalau untuk perbanyakan itu menggunakan yang stek. Begitu Ibu Dia. Oke, baik, terima kasih Bu Wayan. Sepertinya ini sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Bu Wayan karena materinya sudah sangat detail dan sangat komplit ya Bu Wayan, tadi disampaikannya secara runut sehingga mungkin audiens sudah paham semua, jadi tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, baik Bu Wayan, terima kasih sekali untuk sharing ilmunya, sangat bermanfaat bagi kami. Eh, untuk materinya ya terkait budidaya stevia secara hidroponik. Terima kasih untuk kesediaannya sharing kepada kami cerita pengalaman kemarin atas kegiatannya di Ramoko ya Bu Wayan, sudah sampai sempat panen 1 kali ya. Kemudian sudah coba dikeringkan, sangat luar biasa dan sangat inspiratif ya Bu Wayan. Baik, terima kasih untuk atensinya dari teman-teman audiens. Untuk sesi webinar 1 ini kami akhiri. Kemudian kita akan lanjutkan sesi webinar yang kedua yang akan dilakukan besok ya, Bu Wayan, terkait pengolahan dari produk buah tropis ya, buah jambu biji merah. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Wayan untuk bantuannya dan sharing ilmunya, sangat bermanfaat. Terima kasih juga pada rekan-rekan audiens yang sudah berkenan hadir di webinar 1 ini. Kami selaku tim panitia, mohon maaf jika dalam pelaksanaannya masih banyak salah dan kurangnya. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, matur suwun juga Pak Rustaman, ada Pak Jemi, Bu Ratri, Bu Ida, kemudian teman-teman